Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Gamer menemukan hidayah Tuhan di malam nuzulul Quran. Mikael Huda menatap layar monitornya dengan tatapan kosong, tangannya masih gemetar di atas keyboard. Kali ini bukan karena intensitas permainan, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kemenangan demi kemenangan dalam dunia virtual tak lagi memberi kepuasan. Sejak kecil, ia hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ayahnya, seorang pria asal Inggris, selalu mengajarkannya untuk berpikir logis dan mengejar kesuksesan duniawi. Baginya, hidup adalah tentang kerja keras dan pencapaian. Di sisi lain, ibunya, seorang perempuan berdarah Jawa Madura, selalu menanamkan nilai-nilai Islam kepadanya. "Nak, dunia ini sementara. Kalau kamu hanya mengejar kesuksesan dunia, kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih besar," begitu ibunya selalu mengingatkan. Namun, pengaruh sang ayah lebih kuat dalam dirinya. Baginya, agama hanyalah bagian kecil dari hidup yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Mikael Huda menatap layar monitornya yang penuh dengan angka-angka dan grafik permainan. Tangannya lincah menggerakkan mouse dan keyboard, sesekali menyeringai puas saat berhasil mengalahkan lawan dalam permainan Battle Royale yang tengah ia mainkan. Sebagai seorang gamer profesional, hidupnya nyaris sepenuhnya didedikasikan untuk game. Dari pagi hingga larut malam, ia duduk di kursinya, terjebak dalam dunia virtual yang tak pernah memberi ruang untuk kehidupan nyata. Hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Ia memiliki pengikut setia di platform streaming, penghasilan ratusan juta per bulan dari sponsor dan donasi penonton, serta penggemar yang selalu menyanjungnya di kolom komentar. Namun, satu hal yang ia abaikan selama bertahun-tahun, adalah hubungannya dengan Tuhan. Sholat, terlalu merepotkan. Mengaji, tidak ada waktu. Mendengar ceramah, itu tidak menarik. Baginya, kehidupan adalah soal menang atau kalah. Dan ia selalu ingin menang. Baginya, sukses adalah tentang angka, jumlah followers, jumlah kemenangan, jumlah uang yang masuk. Tapi malam ini, semuanya terasa hampa. Kosong. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Sebuah panggilan yang selama ini ia abaikan. Ia tidak tahu bahwa malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Menjalani hidup antara dunia nyata dan dunia virtual. Sebagai gamer profesional, Mikael Huda terbiasa dengan kehidupan yang serba cepat. Ia habiskan belasan jam sehari di depan komputer, berlatih, bertanding, dan melakukan streaming. Namun, akhir-akhir ini, sesuatu terasa berbeda. Ia mulai merasakan kelelahan yang aneh, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Dan, suatu malam, ia tanpa sengaja melihat unggahan di media sosial tentang nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 185 petunjuk bagi manusia. Ia terdiam. Selama ini, apa petunjuk hidupnya? Game, uang, popularitas. Pertanyaan itu mengguncang pikirannya. Suara hati yang lupa didengar. Kegelisahan itu terus mengganggunya. Saat bermain, ia tak bisa fokus. Saat tidur, pikirannya berkelana. Hingga suatu malam, tepat di malam nuzulul Quran, ia tiba-tiba terbangun. Hatinya bergetar tanpa alasan. Ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan ibunya. Kalau hatimu resah, mungkin Allah sedang mengetuknya. Mikael mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi tiba-tiba ia merasa terdorong untuk keluar rumah. Ia berjalan tanpa arah hingga langkahnya membawanya ke masjid kecil di ujung jalan. Di sana, ia melihat seorang pria tua sedang duduk dengan tenang, membaca Al-Quran. Cahaya lampu temaram masjid, membuat suasana terasa damai. Pria itu menoleh dan tersenyum. Mikael Huda. Mikael terkejut. Itu adalah Pak Umar, guru ngajinya sewaktu kecil. Level baru, dalam hidup. Mikael mulai menemukan keseimbangan antara dunia game dan spiritualitas. Ia tetap bermain, tetapi kini dengan tujuan yang berbeda, berdakwah, menginspirasi orang lain. Ia membangun komunitas gamer muslim, mengajak para pemain, untuk tidak melupakan sholat, dan berbagi nilai-nilai Islam, melalui platformnya. Perlahan, ia menyadari bahwa dunia ini bukan sekadar permainan. Ada tujuan yang lebih besar, yakni, mencari ridho Allah. Kini,
Ia tak lagi mengejar kemenangan semu. Ia mengejar kemenangan sejati, kemenangan di hadapan Allah. Cahaya di malam nuzulul Quran. Malam itu, tepat 1 tahun setelah ia mendapatkan hidayah, Mikael duduk di depan kameranya. Namun, kali ini ia tidak bermain game. Ia membuka Al-Quran dan membaca ayat yang telah mengubah hidupnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah 185. Ia menutup Al-Quran dan tersenyum tentrem. Di malam nuzulul Quran tahun lalu, Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya, bukan secara fisik, tetapi dalam bentuk hidayah. Dan itu adalah kemenangan paling besar yang pernah ia raih. Semoga membawa manfaat, membawa hikmah dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.